Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita hidup di dunia ini sedang menjalankan salah satu dari fase-fase kehidupan yang akan kita lalui. Kita dalam kehidupan ini ada beberapa fase. Yang pertama, ya, fase tatkala kita di alam janin, dalam perut ibu kita, ya, sekitar 9 bulan. Kemudian sekarang kita lahir dan hidup di atas muka bumi, entah sampai kapan, bahkan 60 tahun, 70 tahun, kurang atau lebih. Kemudian setelah itu kita masuk pada fase ketiga, alam barzakh, yang itu pun sangat panjang, entah ratusan tahun, entah ribuan tahun. Setelah itu kita masuk pada fase berikutnya di padang mahsyar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, 50.000 tahun, di mana di situ kita akan melalui beberapa tahapan-tahapan yang mengerikan dan menakutkan. Kemudian fase yang terakhir kita akan masuk surga atau neraka, wal iyadzubillah. Jadi dari sini kita sadar bahwasanya, ya, kita sekarang baru fase kedua kehidupan di atas muka bumi ini. Dan ini adalah fase terpenting, karena di fase inilah yang menentukan bagaimana kehidupan kita di fase-fase berikutnya. Bagaimana di alam barzakh, bagaimana nanti di padang mahsyar, dan terlebih lagi di penghujungnya surga atau neraka. Dan kita pun tahu bahwasanya kehidupan kita di atas muka bumi ini cuma sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70, dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun, ya. Dan banyak di antara kita yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ya. Ada yang masih di bawah 40 tahun. Kata orang apa? Milenial. Coba yang di bawah 40 tahun angkat tangan. Lebih banyak. Yang di atas 40 tahun angkat tangan. Itu apa namanya? Kalau 40 tahun di atas namanya milenial, bukan? Milenial di bawah 40. Di atas 40 aluminium. Di atas 50 tahun angkat tangan. Ya, di atas 60 besi tua. Ya, kita sebentar lagi meninggal dunia. Kita sebentar lagi akan meninggal apa? Meninggal dunia. Kita semua sedang ngantri di satu rel menuju pintu kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka. Dan kita semua tidak ada yang keluar dari antrian tersebut. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang di depan. Apakah saya di depan Anda atau Anda di depan saya. Tapi kita semua sama-sama ngantri. Pada kajian tematik kita kali ini sebenarnya kajian, ya, kajian mukaddimah saja, ya, karena kita sudah lama libur, ya. Saya bingung juga mau ngisi kajian apa. Saya mau libur lagi tapi saya enggak enak sama antum, ya. Sebenarnya saya pengen libur hari ini. Akhirnya ya udahlah tematik aja, entah apa yang di kepala saya nanti kita sampaikan, ya. Insyaallah pekan depan baru kita mulai kaji lagi tentang kitab tauhid, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang surga, ya, biar kita semangat beramal soleh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan mampir sebentar di bawah naungan sebuah pohon, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanan meninggalkan pohon tersebut. Ini isyarat kepada fase-fase yang kita akan lalui tadi. Kita ini mampir sebentar aja. Nabi isyaratkan sampai seperti hanya mampir sebentar. Ya. Memang benar sebentar dibandingkan dengan alam barzah yang entah ratusan tahun, entah ribuan tahun, dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun, dibandingkan surga neraka yang kekal abadi, maka 60-70 tahun tidak ada artinya. Ya. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Hanya permainan sebentar kemudian selesai, hanya senda gurau kemudian kita masuk dalam suasana serius di alam barzakh, di padang mahsyar sampai di penghujung surga atau neraka. Waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya kalau mereka mau mengetahui. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan akhirat ini hanyalah fase yang sebentar sekali. Maka seorang di atas muka bumi ini benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bisa bahagia kekal di akhirat kala. Dan jangan sampai ya kemudian kita menyesal di kemudian hari. Ya. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang akan menyesal ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Di hari kiamat kelak maka jiwa akan berkata ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dahulu aku di dunia tidak beramal soleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat? Kenapa dahulu aku bermalas-malasan padahal itu semuanya kembali kepada kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat? Ya. Dia baru sadar tatkala dia di akhirat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu. Seandainya dulu saya melakukan amal soleh li hayati untuk kehidupanku yang sesungguhnya yaitu yang sekarang di akhirat kelak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman bertakwalah dan setiap jiwa hendaknya ya melihat ya apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya, untuk masa depannya. Maka dia harus lihat apa yang dilakukan sekarang untuk kehidupannya yang sesungguhnya, kehidupan sejatinya. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menafsirkan dari ayat dalam surat Al-Fajr tadi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia menjelaskan bahwasanya yang menyesal dalam penyesalan ini bukan cuma hanya orang-orang kafir, bukan cuma orang-orang pelaku maksiat, bahkan orang-orang soleh juga menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Mereka sesalkan kenapa dahulu mereka kurang amal soleh mereka. Mereka mungkin sudah berbakti kepada orang tua, tetapi mereka mengatakan seandainya saya kembali lagi, saya akan lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua saya. Mereka mungkin solat malam, tapi mereka berkata seandainya saya kembali lagi hidup saya akan bersolat malam lebih daripada yang pernah saya lakukan. Mereka mungkin bersedekah, tapi sebagian mereka bersedekah masih perhitungan, maka dia berangan-angan seandainya saya bisa kembali, saya akan berroyal dalam bersedekah. Dan demikianlah ya penyesalan yang tiada guna. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memotivasi kita dalam beramal soleh, ya kita ingin bercerita tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya ya. Apalagi yang di dunia tidak bisa poligami ya kita sabar ya. Tidak ada hal yang bisa menghibur kita kecuali ingat bidadari ya. Ya sudahlah, tidak dapat tidak bidadari di dunia, dari dunia cuma dapat satu, di akhirat bisa dapat apa? Banyak ya. Daripada melamun terus ya. Taib. Surga. Surga isinya semua kenikmatan, tidak ada kesedihan. Semuanya kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Kalau kau melihat di surga yang kau lihat kenikmatan. Tidak ada satupun tatapan yang kita lihat kecuali semuanya kenikmatan. Lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, semuanya kenikmatan, semuanya kebahagiaan. Ini tidak sama seperti di dunia. Di dunia kita lihat ke depan kadang kita bahagia, lihat ke kiri terkadang kita sedih ya. Lihat rumah orang lebih besar terkadang kita sedih ya. Sebagian wanita lihat teman perempuannya lebih cantik, dia sedih. Kenapa lebih cantik daripada saya? Dan begitu, ya, lihat perkara-perkara yang menyedihkan banyak, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tidak semua yang kita di dunia ini menyenangkan, tapi di surga semua yang kita lihat menyenangkan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Makanya penghuni surga begitu masuk surga yang pertama kali mereka ucapkan di antaranya, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Tidak ada kesedihan lagi. Dikatakan kepada penghuni surga,
Ya. Inna lakum ya an tan'amu wa la tab'asu abadan. Kalian di surga akan senantiasa bahagia, tidak ada kesedihan, kesusahan sama sekali. Jadi isi surga semuanya menyenangkan. Ya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maksudnya kalian dalam surga tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Dan itulah problematika kehidupan dunia. Terkontaminasi dengan ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan siapapun dia. Siapapun dia. Ya. Apakah dia raja? Apakah dia jenderal? Ya. Apakah dia ya orang terhebat, orang terkaya? Apakah dia orang paling populer ya di atas muka bumi ini? Dia pasti pernah sedih, dia pasti khawatir ya. Yang kaya dengan kekayaannya khawatir ada saingannya, khawatir perusahaannya mendengar gejolak ekonomi, khawatir. Tidak ada yang tentram ya. Maka semua kenikmatan yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini tidak ada yang murni kenikmatan, pasti terkontaminasi dengan sesuatu yang mengotori kenikmatan tersebut ya. Enggak usah jauh-jauh, kita bicara tentang makanan saja. Durian enak tapi bahaya kalau terlalu banyak, ya enggak? Iya. Udang enak tapi kolesterol tinggi. Iya, itu makanan, kita bicara makanan ya. Ya. Istri cantik, enak tapi maintenance-nya mahal. Harus ke salon bayar berapa macam-macam. Nanti tidak ada yang murni nikmat tuh enggak ada. Yang ada cuma di mana, di surga. Yang kurang cantik aja bermasalah apalagi. Intinya ya semuanya seperti itu dalam kehidupan dunia ini. Mau nikmat murni cuma di mana? Di surga. Cuma di surga. Taib. Jadi di surga semuanya kenikmatan. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kau akan melihat semuanya kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga kau akan melihat kerajaan yang besar. Ini apa? Isyarat bahwasanya penghuni surga dia adalah seorang raja yang hebat. Dia memiliki kerajaan yang besar. Bukankah Nabi kabarkan kepada kita bahwasanya penghuni surga yang paling rendah ya, adna ahlil jannati manzilah. Orang penghuni surga yang paling rendah Allah berikan kepada dia lakad dunya wa asyratu amsalihha. Engkau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Itu orang paling rendah di surga, dia punya kerajaan sebesar 10 kali lipat dunia. Ya akhi. Hebat atau tidak? Itu benar-benar raja. Kekuasaannya 10 kali lipat dunia ini. Ini penghuni surga paling rendah. Siapa yang mau jadi penghuni surga ini? Angkat tangan. Mau? Paling rendah? Coba saya tanya ulang. Saya bilang lagi. Dia ini memiliki kerajaan 10 kali lipat dunia. Tapi dia penghuni surga paling rendah. Siapa yang mau jadi penghuni surga ini yang paling rendah? Ada 1 orang, 2 orang. Yang penting masuk surga katanya. Yang lain tidak mau, pede. Padahal sholat malam aja tidak pernah. Pede, tidak mau jadi penghuni surga paling rendah. Taib. Ini penghuni surga paling rendah. Dia seorang benar-benar seorang raja. Ya. Itu 10 kali lipat dunia dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia bukan raja dunia yang ecek-ecek, enggak. Dia bukan raja dunia ecek-ecek. Ya. Dia raja-raja, benar-benar raja. Oleh karena di antara tafsiran wa mulkan azima, dia memiliki kerajaan yang besar. Kata sebagian salaf, istidzanul malaikah. Malaikat kalau mau ketemu dia minta izin dulu. Subhanallah. Malaikat kalau mau ketemu dia minta izin dulu kepada pengawal-pengawalnya. Bayangkan betapa agungnya sang raja tersebut. Dia benar-benar raja di surga. Raja di surga. Jadi kalau antum tidak pernah jadi raja, ya berusaha jadi masuk surga, insya Allah jadi apa? Jadi raja. Ini. Kemudian bagaimana kerajaannya? Kerajaannya ya surga, kata Nabi SAW dalam satu hadis, labinatun min fiddah, labinatun min dhahab, wa milatuha al-miskul adfar, ya. Asba'uha lu'lu' wal yaqud, turbatuha za'faran. Kata Nabi SAW, surga itu bangunannya, batanya terbuat dari perak, batanya terbuat dari emas, kemudian tanah yang menggabungkan keduanya kalau kita semen terbuat dari misik, subhanallah. Kemudian batu bebatuannya terbuat dari mutiara dan permata, intan berlian. Kemudian pasirnya terbuat dari za'faran. Itu baru pasirnya, belum bidadarinya. Ya. Allahu Akbar. Taib. Tadi kita bicara tentang apa?
tentang bagaimana kondisi surga ya. Istananya yang sangat luar biasa, yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kemewahan. Sekarang kita bicara tentang pohon di surga. Pohon di surga ya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas ya. Ini meyakinkan kita bahwasanya yang ada di surga laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Kata Ibnu Abbas tidak ada sesuatu pun di surga dibandingkan dunia kecuali yang sekedar nama. Allah menamakan pohon di surga ternyata berbeda dengan pohon di dunia. Pohon di surga ternyata batangnya terbuat dari apa? Emas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala qutufuha daniyah. Ternyata dahan-dahan buah-buahnya rendah ya. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Kata Allah ditundukkanlah dahannya, ditundukkan oleh Allah untuk penghuni surga. Jadi penghuni surga kalau makan buah datang, dia berdiri datang. Dia duduk, rantingnya turun lagi, tinggal makan. Dia baring, rantingnya datang lagi, tinggal makan. Masya Allah. Apalagi yang nyuapin bidadari. Masya Allah. Jadi wa dhullilat kutufuha tadlila. Batang-batangnya, dahan-dahannya direndahkan oleh Allah sesuai dengan keinginan penghuni surga tersebut. Jadi di sana enggak ada panjat pohon. Enggak di sana panjat pohon. Di sana enggak ada durian jatuh, enggak ada. Ya, karena semuanya datang kemudian datang tinggal dimakan. Kemudian buah-buahannya tidak mengenal musim. Kata Allah Subhanahu wa taala ukuluha daimun. Buah-buahannya selalu ada, tidak mengenal apa? Musim. Tidak seperti di Indonesia, di dunia yang buah-buah ada musimnya ya. Musim rambutan ada musimnya, musim durian ada musimnya. Musim salak ada musimnya, tidak selalu ada ya, tidak selalu ada. Kalau ada selalu berarti tidak segar. Tapi di surga selalu masak dan selalu enak dan selalu ada. Tidak pernah berhenti ya musim buah-buahan tersebut. Saya selalu ceritakan saya pernah ngisi pengajian suatu daerah di Sumatera. Begitu saya dari bandara menuju daerah tersebut 2 jam, mereka cerita tentang keindahan daerah tersebut. Kata mereka, ya Ustadz di Sumatera ini buahnya duriannya enak. Saya bilang Masya Allah, tapi kata mereka, tapi belum musim Ustaz. Belum musim jangan cerita. Kemudian mereka bilang Ustaz, langsatnya juga, dukunya juga enak Ustaz. Oh mungkin yang ini ada. Ada, ini juga belum ada Ustaz, belum musim. Ngapain cerita, terus musim apa di sini? Jadi di surga demikian ya pohon-pohonnya berbeda dengan yang ada di dunia. Kita bicara tentang sungai. Sungai kalau kita lihat di dunia ya sungai seperti yang kita lihat sekarang, tapi di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala ya fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamratil ladzati lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Di surga ada sungai-sungai yang isinya air segar yang tidak pernah berubah kesegarannya. Ada sungai-sungai isinya susu. Bayangkan susu. Sungai susu. Coba tanya ibu-ibu mandi susu mahal atau tidak? Mahal, ya. Mahal luar biasa, ya. Ini sungai isinya susu. Kata Allah, lam yataghayyar ta'amuh. Susu yang tidak berubah rasanya. Karena kalau susu kita letakkan susu dunia, kita taruh di luar, dia pasti jadi kecut, ya. Mengalami fermentasi atau kemudian dia menggumpal-gumpal, ya. Tidak lagi seperti yang sedia kala, tapi susu di surga tidak demikian, tidak berubah rasanya. Dan dia mengalir di sungai, Masya Allah. Wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin. Ada sungai-sungai isinya khamr. Isinya bir. Isinya wine. Tapi kalau diminum tidak bikin mabuk. Bikin kelezatan tapi tidak bikin mabuk. Antum bisa berenang di sungai tersebut sambil berenang minum bir ya. Di sana mungkin ada ikan-ikannya. Ikan-ikan juga tidak mabuk di situ. Ente bisa berenang di situ. Wa anharum min asalin musaffa. Dan sungai-sungai isinya madu murni. Luar biasa. Ini sungai-sungai di surga. Yang kata sebagian sahabat Anas bin Malik dalam sanad yang mauquf, kata beliau anharun tajri min ghairi ukhdud. Bosnya sungai-sungai tersebut mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Jadi jangan samakan sungai seperti di surga dengan sama seperti di dunia. Kemudian datang orang-orang liberal, apa ini Al-Quran? Ini cuma cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Makanya bicaranya kebun, sungai. Dia pikir kebun seperti kebun di rumahnya. Dia pikir sungai seperti sungai di rumahnya. Ya. Dia tidak tahu di balik kebun tersebut banyak bidadari. Dia tidak tahu kebunnya isinya seperti itu. Dia tidak tahu sungainya seperti itu.
Sampai sekarang aja zaman modern 2019, orang-orang Eropa pada pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan hijau-hijau, ya tidak? Iya. Sampai sekarang orang-orang kaya saja pergi ke puncak. Ya. Mereka masih cari kebun-kebun dan hijau-hijau. Ya. Saya pernah naik pesawat sama seorang dari Swedia, kalau tidak dari Swiss. Waktu saya ke Papua, dia pengen pergi ke Raja Ampat, subhanallah. Satu bangku sama saya. Saya bilang, ente nggak usah tanya saya ngomong dia bagaimana, pokoknya dia paham. Intinya saya tanya sudah berapa lama, saya sudah lama di sini, sudah sehari saya berterbangan dan terus capek dia. Terus kemana? Ke Raja Ampat. Kata dia ini tempat terkenal sekali, subhanallah. Jauh-jauh dia cari apa? Laut, cari pemandangan. Ya, sampai sekarang orang masih rindu dengan namanya air, mata air, kebun, kemudian apa namanya sungai-sungai, apalagi bidadari. Makanya jangan dengar orang liberal. Orang liberal itu bahlul ya. Bahlul ya. Ya Abu Jahlul. Baik. Hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebun-kebun, inilah sungai-sungai, inilah pohon-pohon, taman-taman ya. Apalagi kita bicara? Kita bicarakan tentang para pelayan di surga. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pelayan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan berkeliling di sekitar mereka wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal. Semua yang tinggal di surga kekal, yang tinggal di neraka saja kekal, apalagi tinggal di surga kekal. Tapi kekal di sini bukan maksudnya mereka kekal, yang dimaksud oleh Allah kekekalan artinya mereka senantiasa kekal dalam kondisi muda, dalam kondisi anak-anak. Jadi tidak bertambah usia kemudian menjadi tua. Allah sebutkan pelayan-pelayan itu adalah anak-anak kecil yang bertebaran. Ya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kau lihat mereka, kau menyangka mereka adalah mutiara yang bertebaran. Sini ada banyak faedah. Dalam ayat yang lain, wa yatufu 'alaihim ghilmanul lahum, dan berkeliling di sekitar mereka ya anak-anak kecil milik mereka. Maksudnya anak kecil ini adalah Allah ciptakan buat mereka untuk melayani para penghuni surga. Bagaimana ciri-ciri pelayan tersebut? Ternyata mereka kecil. Dan kata para ulama, kenapa diciptakan pelayan kecil-kecil? Karena lebih enak untuk disuruh-suruh. Bayangkan kalau Allah bilang, dan engkau lihat om-om berkeliling, enggak enak kita nyuruh-nyuruh, itu enggak enak. Om ambilin om, enggak enak. Tapi kalau anak kecil bertebaran ke sana kemari, dan namanya anak kecil dia lebih giat. Kita anak kecil aja main enggak berhenti-berhenti. Main terus sana loncat sini, kita aja waduh. Enggak berapa energi yang harus dikeluarkan untuk ke sana ke sini. Anak kecil aktif ke sana sini. Dan mereka bertebaran. Itulah para pelayan di surga. Allah ciptakan khusus untuk para penghuni surga. Kata Allah, "Idza ra'aitahum," dan hasibatahum, kalau kau lihat mereka, kau akan menyangka mereka seperti permata yang bertebaran. Masya Allah, mereka indah kalau dilihat, menyenangkan kalau dilihat, seperti permata, seperti mutiara yang putih yang bertebaran. Tidak seperti namanya pelayan di dunia. Rata-rata pelayan di dunia ya biasanya kurang penampilan kurang bagus, terkadang agak gini sedikit, anu sedikit, ya. Biasanya rendahan namanya pelayan ya. Tapi di surga ternyata pelayannya spesial. Kalau kau lihat mereka, kata Allah, kau akan melihat seperti mutiara yang bertebaran, mutiara putih. Dalam ayat yang lain, wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak seperti mutiara yang disimpan dalam cangkangnya. Jadi mereka, kata para ulama, pelayan-pelayan tersebut, anak-anak tersebut ternyata seperti mutiara, dan mutiara putih, putih bersih. Putihnya sempurna, tidak terkontaminasi dengan bintik-bintik merah atau bintik-bintik putih. Nah, kalau Allah berbicara tentang pelayan saja putih, apalagi yang dilayani. Paham tidak? Saya ulangi lagi ya. Kalau Allah bercerita tentang pelayan, yang dimana pelayan tersebut indah kalau dilihat, ibarat mutiara yang putih yang berhamburan, bagaimana lagi dengan apa? Yang dilayani. Maka yang dilayani pasti orang-orang yang sangat indah dan tampan, cantik, jilid, ada yang lainnya. Baik, kita sudah bicara tentang pelayan. Apa lagi mau dibicarain? Bidadari. Ya udahlah bidadari. Nanti waktunya habis. Bidadari. Wa ma adraka ma bidadari. Tahukah kalian apa itu bidadari? Bidadari datang dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Rasulullah memberikan sifat global yang sudah menggambarkan bagaimana indahnya bidadari. Ibu-ibu dengar, ibu-ibu ya. Ya. Ini bidadari ya. Kalau seorang sudah ditakdirkan Allah masuk surga, bidadarinya sudah ada, Allah siapkan. Karena surga sudah ada. Dan di antaranya Allah sudah siapkan bidadari. Makanya disebut dalam hadis, kalau ada seorang istri yang kurang ajar sama suaminya, ya, dengar ibu-ibu ya. Kalau ada istri yang kurang ajar sama suaminya, apa kata bidadari di surga? Qatalakillah. Semoga Allah membinasakan engkau wahai istri kurang ajar ya. Ya. Kata para bidadari tersebut, mereka protes ya. Mereka mengatakan sungguhnya suami kami itu hanyalah tamu di sisimu ya. Yushiku an yufariqana an yufariqaki ilaina ya. Hampir-hampir dia meninggalkan engkau menuju kami. Jadi seorang di dunia, istri di dunia harus menjadi istri yang solehah. Agar dia tatkala masuk surga dia menjadi ratu bidadari. Dia menjadi ratu bidadari. Dia lebih hebat dari bidadari, lebih cantik dari bidadari, lebih indah daripada bidadari. Tapi kalau ternyata dia kurang ajar sama suaminya, sering angkat suara sama suaminya, bentak-bentak suaminya, nuntut selalu ingin ini, ingin anu, maka kita khawatir dia jadi bidadari dari gua hantu. Taib, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bidadari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahli al-jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha wa la nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang wanita surga nongol di dunia, nongol, muncul cereng gitu, maka dia akan menyinari apa yang ada langit dan di bumi. Seandainya Jakarta semuanya lampu mati, kemudian dari nongol terang benderang, Masya Allah. Terang benderang dari langit sampai apa? Bumi. Bukan cuma terang benderang, wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan mengeluarkan bau yang semerbak antara langit sampai bumi. Harum seluruhnya, subhanallah. Bagaimana harumnya sang bidadari, sehingga isi dunia penuh semua dengan keharuman gara-gara tubuh sang bidadari. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasifu ala ra'siha", kerudung yang ada di atas kepalanya, khimar yang ada di atas kepalanya, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Nabi baru bicara tentang kerudungnya. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan pipinya bidadari tersebut? Allahu akbar ya. Namun ini semua kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidak ada sejiwa pun yang tahu, tidak bisa lihat kenikmatan ini. Ini perkara yang gaib yang harus kita iman. Seandainya Allah turunkan bidadari, kemudian dipajang di mall misalnya, semua orang lihat, subhanallah. Habis lihat, semuanya jadi orang soleh. Puasa terus, baca Quran terus. Tundukkan pandangan, enggak berani makan haram. Sudah tahu bidadari kayak apa. Ya. Tapi enggak kelihatan. Ini bicara tentang apa? Keimanan. Tapi cuma Nabi kasih tahu. Ya. Wala nasifu ala ra'siha khairu minad dunya ma fiha. Kerudungnya di atas kepala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Allah sebutkan sifat-sifat bidadari dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, azwajun mutahharah. Istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, istri-istri yang disucikan dari sisi akhlak dan disucikan dari sisi fisik. Fisik para bidadari suci, tidak ada kotorannya sama sekali. Makanya seluruh penghuni surga yang masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yabulun wala yataghawwatun wala yamtakhitun. Para penghuni surga tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang ingusan, enggak ada. Semua bersih. Maka wanita surga bersih, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, ya. Tidak ada bau keteknya, tidak ada upilnya, tidak ada kotoran telinganya, ya. Ya, semuanya bersih. Saking bersihnya dia indah dan dia sangat harum. Maka dalam riwayat, inna rajulan min ahli jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lagi penghuni surga memeluk seorang bidadari 70 tahun. Dia tidak bosan memeluknya dan sang bidadari juga tidak bosan dengan dekapannya. Bayangkan 70 tahun. Ente coba peluk perempuan di dunia sehari aja. Sudah berbagai macam bau-bauan yang keluar ya. Sehari saja 24 jam. Ini 70 tahun dipeluk tidak bosan. Kenapa? Karena bersih, tidak ada dan harum, sangat harum. Itulah para bidadari. Bersih dari segala
kotoran. Ya. Kemudian akhlak mereka juga sangat bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ngomel-ngomel, tidak ada angkat suara, tidak ada semuanya. Ya. Sampai ada seorang pernah tulis pertanyaan sama saya, Ustadz, kalau saya mau surga, saya tidak mau ajak istri saya. Dia takut istrinya ngomel-ngomelin dia di akhirat. Saya bilang kalau istrinya masuk surga, dia akan berubah, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi urat ngomel-ngomel diputusin misalnya kata kalau istilah kita ya. Semuanya hilang. Yang ada cuma keindahan, kesenangan, tertawa, gembira, tidak ada marah-marah, tidak ada ngomel-ngomel, tidak angkat suara, tidak ada. Akhlak mereka sangat mulia. Makanya Allah mengatakan qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia dan bahkan jin tidak pernah menyentuh mereka. Mereka yang bidadari diciptakan oleh Allah tidak pernah mengenal lelaki lain. Yang mereka kenal cuma antum kalau antum masuk surga. Antum bayangkan Allah ciptakan makhluk yang sangat cantik jelita yang dia tidak pernah lihat kecuali antum. Antum yang paling tampan. Karena memang enggak ada yang dia pernah lihat. Ya tidak. Dia tidak tahu laki-laki lain. Yang dia lihat cuma ente. Jadi ente yang paling tampan. Wajah ente kayak apapun ente paling tampan. Ya, jadi qasiratut tarf, tundukkan pandangan, enggak pernah lihat yang lain. Tidak pernah bandingkan suaminya dengan lelaki lain, enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Akhlaknya mulia, selalu melayani suaminya. Kenapa? Dia tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan tidak pernah disentuh oleh jin manapun. Kemudian mereka hanya nunggu di kemah-kemah menanti kedatangan suami mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam, menantikan di kemah-kemah, menantikan kedatangan apa? Suami mereka. Siap melayani suami mereka 24 jam. Kapan saja suaminya pingin, maka selalu mereka melayani suami mereka. Di dunia tidak demikian. Tidak setiap wanita siap melayani apa? Suaminya. Ya. Terkadang suaminya lagi berhasrat, istrinya lagi main ke rumah orang tuanya. Terkadang suaminya lagi berhasrat, istrinya lagi ngerumpi sama tetangga. Terkadang suami lagi berhasrat, ternyata istrinya lagi ke mall. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya lagi pengajian. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya lagi datang bulan. Terkadang suami lagi berhasrat, istrinya ternyata lagi nifas. Terkadang lagi berhasrat, ternyata istrinya tidak kemana-mana, di rumah saja, tapi tidak berhasrat. Kalau wanita surga setiap saat selalu siap melayani suaminya. Taib. Kita lanjut tentang bidadari surga. Ya. Bagaimana fisiknya? Fisiknya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bahwasanya para bidadari tersebut seperti al yaqut wal marjan. Al yaqut maksudnya seperti intan berlian, bening. Al marjan maksudnya mutiara putih. Maka bidadari disifati dengan putih dan bening. Sisi putihnya yaitu kulitnya sangat putih. Kata Allah, wa hurun ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari tersebut seperti mutiara yang tersimpan. Putihnya sempurna, saya seperti katakan tadi tidak ada terkontaminasi dengan merah-merah, hitam-hitam, tidak ada tailalat, enggak ya. Tidak ada bintik-bintiknya, putih bersih. Itulah kulit bidadari. Saking putihnya begitu kuat sampai terlihat di balik gaun yang dia pakai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat putih betis bidadari tersebut di balik 70 gaun yang dipakai oleh bidadari tersebut. Jadi kalau bidadari tersebut antum ketemu di surga, dia pakai gaun 70 lapis, sudah tutup badannya, masih kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun tersebut. Luar biasa. Kalau kita di dunia perempuan putih tutup satu gaun sudah selesai, enggak kelihatan putihnya. Ini 70 gaun nutupi betisnya masih kelihatan apa? Putihnya, berarti putihnya menembus, Masya Allah. Gimana antum tidak sabar merobek itu 70 gaun ya. Kemudian beningnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, kabiduha mir'atuhu, sungguhnya hati dari bidadari adalah cermin bagi sang suami. Jadi kalau sang suami berdiri di depan bidadari, Masya Allah, ditanya, aku di mana sayangku? Kau di hatiku. Benar-benar ada. Benar-benar ada cerminnya, wajahnya di hati sang bidadari, karena bidadari tersebut badannya bening, sampai-sampai wajah sang lelaki terpatrikan di hati sang bidadari. Sampai kata Nabi SAW,
Yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Kalau Nabi stop di situ, terlihat sumsum betis bidadari di balik dagingnya, kita sudah ngeri. Sumsumnya kelihatan. Ini bidadari atau gendruwo ya maksudnya. Tetapi Nabi sebutkan minal husni karena saking cantiknya. Kita nggak bisa bayangkan, sudah. Kita nggak bisa bayangkan. Pokoknya bidadari sangat indah. Ya. Taib. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita sebagai ratu bidadari dan semoga Allah kumpulkan kita dengan istri kita atau istri-istri kita di surganya kelak. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak sabar ya, jaga pandangan, jangan suka melotot sana sini ya. Ya, kalau mau dapat bidadari konsentrasi sama istri yang ada ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agrina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kasih kita istri satu halal, nikmati. Dikasih dua, alhamdulillah. Kasih tiga, ya Allah alam ya. Kemudian jangan sampai kita kemudian melirik kanan kiri seperti kata orang rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau ya. Setan menghiasi kemaksiatan. La uzayyina lahum fil ard, kata setan, dia bersumpah aku akan menghiasi ya kemaksiatan bagi mereka di muka bumi. Ya, kita hidup penuh dengan perjuangan ya. Kalau kita sabar dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan kita yang lebih baik di surga kelak ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam. Bapak ini bertanya, Bapak umurnya berapa? Baru 70. Masya Allah, Allah ibarik fi umrihi. Semoga Allah memberkahi umur beliau ya. Ini bapak yang berusia 70 ini bertanya, apakah istri kita di surga nanti lebih cantik dari bidadari? Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan khilaf, dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan bidadari tetap lebih afdal ya, karena dia makhluk spesial yang Allah ciptakan dalam kondisi spesial. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis banyak disebut oleh Nabi SAW. Sebenarnya ulama mengatakan tidak, wanita dunia lebih afdal kalau mereka masuk surga karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka, karena perjuangan yang mereka hadapi selama di dunia, mengurus anak-anak, mengurus suami dan macam-macam perjuangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih afdal daripada bidadari di surga kelak. Ya. Yang mengatakan bahwasanya bidadari lebih afdal ya, karena di antaranya doa tatkala kita salat mayat, kita mengatakan wa abdillahu ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, gantikanlah sang mayat ini dengan keluarga, istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya bidadari lebih afdal daripada istri di dunia. Tetapi hadis ini tidak sharih, tidak tegas. Bisa jadi maksudnya ya Allah, gantikanlah dia dengan istri yang lebih baik, maksudnya istri di dunia dimodif oleh Allah menjadi lebih baik. Faham? Karena dalam hadis-hadis menunjukkan penghuni surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi contohnya dalam hadisnya, awalu zumratin tadkhulul jannah ka al-qamar lailatal badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok pertama masuk surga seperti rembulan di bulan purnama. Artinya cantik dan tampan. Orang Arab dahulu kalau menggambarkan ketampanan, kecantikan dengan apa? Seperti apa? Rembulan. Walladzina yalunahum, dan rombongan yang kedua, ka asyaddi kaukabin dzurri idha'atan fis sama'. Yang kedua seperti bintang yang paling terang benderang di langit. Ya, makanya dirubah ya, mereka tingginya seperti Nabi Adam. Seluruh penghuni surga tingginya seperti Nabi Adam. Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta. 60 hasta sekitar 30 meter ya. Jadi antum yang pendek-pendek jangan terlalu bersedih ya. Kalau antum masuk surga nanti jadi apa? Seperti apa? Seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tuluhu situna dhira'an, tingginya 60 hasta. Kemudian tadi kita sudah sebutkan, orang-orang akan dijadikan putih, ya, indah. Sementara pembantu-pembantu saja putih, apalagi yang dilayani. Kemudian mereka akan dijadikan cantik dan tampan. Maka manusia akan dibangkitkan dengan bentuk yang baru, dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ciri-ciri mereka masih ada.
Kita bisa, orang masih saling mengenal si fulan, masih ada ciri khasnya. Seperti anak kecil, dia punya rona wajah tertentu. Kemudian tatkala dia besar, keluar jenggotnya lebih, rahangnya lebih besar. Kemudian, tapi kita masih kenal, oh dia si fulan dulu. Masih ada ciri khasnya, tetapi sudah berubah. Maka para penghuni surga kalau masuk surga, yang lelaki menjadi sangat tampan, wanita juga menjadi sangat cantik, dan tetapi masih terlihat ciri khas mereka. Dan menurut pendapat sebagian ulama, mereka lebih afdal daripada para wanita bidadari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Azan dulu. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagaimana sikap terhadap orang yang jika kita mengungkit atau berbicara tentang surga, beliau berkata, itu nanti. Saat ini pikirkan dunia dulu. Ya. Karena kita hidup di dunia. Apakah saya salah jika membahas tentang kenikmatan surga pada orang tersebut? Ya. Orang dalam kasus ini beliau adalah orang tua saya. Tentunya membahas surga penting ya, karena itu di antara akidah ya. Kita kenapa bicara tentang kematian, tentang hari esok, agar kita tidak terpedaya dengan apa yang di depan kita ini. Kalau kita lupa tentang hari akhirat, hari kemudian, terkadang kita terlenakan dengan apa yang di depan kita. Tentunya tatkala kita mendidik orang tua harus penuh dengan kelembutan. Ya kita sebutan tentang akhirat ya. Dengan cara yang lembut ya, dengan cara yang bijak. Ya, karena orang tua apalagi dia tidak mau digurui ya. Dia tidak mau dianggap rendah ya. Betapapun seorang sudah mencapai gelar tinggi, tetap aja dia namanya anak-anak di hadapan mata orang tuanya, dan kita sabar dalam menyampaikan kebaikan kepada dia. Apakah istri yang kurang cantik atau seksi di surga bisa jadi lebih dari bidadari? Insyaallah ya. Insyaallah. Sabar. Saat ini sedang tren cerita di kisah horor tentang KKN suatu dosa. Apa KKN suatu dosa? Kisah-kisah nyata. KKN itu apa? Kuliah kerja nyata. KKN suatu desa ya, salah suatu dosa. Tentang KKN suatu desa. Apakah penampakan jin setan itu benar-benar ada? Bagaimana cara menghadapi gangguan jin setan? Iya, jin bisa menampakkan diri. Hukum asalnya mereka tidak nampak ya. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan dan anak buahnya melihat kalian dari mana kalian tidak bisa melihat apa? Mereka. Asalnya mereka tidak terlihat. Terkadang mereka tampaknya hukum sangat jarang terjadi. Saya tanya sama antum. Antum yang hadir semua ini yang pernah lihat jin, coba angkat tangan. Enggak ada kan? Berarti hukum asalnya mereka tidak menampakkan penampakan, dan mereka menampakkan dengan yang menakutkan. Tapi antum jangan takut, ya. Antum jangan apa? Takut. Itu jin juga ya mungkin takut sama antum ya. Ya makanya dia tidak boleh nampakkan dirinya, dia sembunyi-sembunyi kan, takut. Tidak mesti sudah. Kita yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustaz pernah cerita, ada keluarganya setiap masuk rumah, tahu-tahu dengar suara shower orang mandi. Zzz. Masuk rumah lagi dia cek enggak ada orang. Tidur lagi. Zzz. Akhirnya dia jengkel. Begitu suara mandi dia datang, dia gebrok, pung gitu. Besoknya enggak ada lagi suara itu. Jadi maksud saya, kalau antum ketahuan takut, mungkin dia malah godain ya. Usil godain antum ya. Antum santai aja, dia datang ente hadapi. Ente punya ayat kursi, ente punya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ente punya Al-Fatihah, ente punya surat Al-Baqarah. Ya dibaca. Ya. Jangan takut, dia menampakkan dirinya di apapun, ente jangan takut. Apalagi jin-jin setan-setan Indonesia, kau nampakannya ngeri-ngeri ya. Ya, terkadang gondruwo, enggak pernah mandi, kemudian apalagi tuyul, mak lampir, sundel bolong, mengerikan ya. Ya, pocong ya. Terkadang si manis jembatan Ancol ya. Kata orang setan-setan tergantung tingkat ekonomi masing-masing negara. Kalau di luar negeri keren-keren pakai apa? Pakai jas keren, pakai dasi ya. Ganteng-ganteng gagah-gagah ya. Jadi ada mungkin bisa menampakkan tapi antum hadapi. Ya. Biasa aja jin dia. Dulu saya ingat di Jogja ada suatu kos-kosan. Di situ setiap malam ada perempuan muncul mandi di situ. Teman-teman mau sewa, biar aja kita sewa aja. Karena orang semua takut sewa kos-kosan di situ. Nah, cari tempat situ murah. Sewa lebih apa? Murah. Urusan berhadapan dengan setan ya nanti tinggal diruqyah ya biasalah ya.
Mungkin dia panggil teman-temannya, ya biarin aja lah. Maksud saya dihadapi, enggak usah ketakutan dan ngeri-ngeri dan yang lainnya. Ustaz, jamaah di masjid kami sebagian alergi dengan kata-kata bid'ah. Hampir setiap kajian jamaah tersebut pulang duluan. Hampir setiap kajian dan khutbah si ustaz-ustaz sunnah di masjid kami tidak ada perubahan dari jemaah-jemaah untuk berubah meningkat mengikuti sunnah. Masih banyak melaksanakan bid'ah. Ini masalahnya tentang masalah fikih dalam berdakwah, perlu kesabaran. Tentu tidaklah hikmah seorang datang langsung bahas misalnya bid'ah-bid'ah yang sedang tersebar di situ ya. Bahas yang pertama, bahas sampai orang percaya kita dulu, bahas masalah syirik, oke. Yang sangat urgent masalah syirik ya. Misalnya kita bahas masuk melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membersihkan masyarakat dari syirik dan bid'ah, tapi tentu dengan kesabaran ya. Tentu dengan kesabaran. Makanya kata Ibnu Mas'ud, lasta tuhadditsu haditsan ya, la tablughu an-nas la tablughu uqulahum illa kana li ba'dhin fitnah. Tidaklah kau menyampaikan satu hadis kepada masyarakat tidak sampai pada otaknya kecuali akan menimbulkan apa? Fitnah. Mereka tidak siap menerima, akan menimbulkan fitnah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna yukadziballahu rasuluh. Sampaikanlah hadis atau penyampaian sesuai dengan nalar masyarakat. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Kita saja kalau enggak usah kita jauh-jauh bicara, kita saja dakwahi bapak kita coba. Langsung kita bilang, "Pak, ente syirik, Pak, ente mubtadi, ente." Apakah kita berani ikut sama bapak kita? Enggak berani. Tatkala kita berdakwah sama bapak kita, perlu strategi, apalagi demikian juga dengan masyarakat. Jangan ente di hadapan masyarakat kita bilang sampaikan kebenaran walau pahit, meskipun dilempar misalnya. Tapi kalau sama bapak kita pelan-pelan takut diusir, ya, berarti ente enggak komitmen dong. Sebagaimana ente dakwahi bapak ente, ibu ente dengan strategi, maka dakwahi masyarakat juga dengan apa? Strategi. Karena sebagian orang begitu, sok-sok jago. Ya, kita bukan masalah menyampaikan, semua orang bisa menyampaikan, tapi disitulah fikih seorang dai, dia bisa menyampaikan dengan bijak. Sampaikan dengan apa? Dengan bijak ya. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak yang saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.